Kepada Bunda Dr. Penti kami persilahkan. Terima kasih Bunda Siti Jamilah. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua sudah melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran yang dipandu oleh Bunda Nunung dan akan kita lanjutkan pada sesi tafsir Quran Surah Al-Baqarah. Hari ini kita menginjak pada ayat ketiga Surah Al-Baqarah ayat ketiga. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Wa in dan jika kuntum fi raibin kalian dalam keadaan ragu mimma terhadap apa-apa nazzalna yang kami turunkan, kami wahyukan ala abdina atas hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu maka datangkanlah oleh kalian bisuratin satu surat mim mithlih yang semisal dengan Al-Quran. Wada'u dan ajaklah syuhada'akum saksi-saksi atau para pembelamu min dunillah selain Allah in kuntum shadiqin jika kalian orang-orang yang benar. Baik, kita lihat di tafsir Jalalainnya ya, bahwa di sini wa in kuntum dan jika keadaan kalian fi raibin dalam keadaan ragu, di sini menafsirkannya syakin ya dalam keadaan ragu mimma nazzalna dari apa-apa yang kami turunkan ala abdina atas hamba kami. Siapa hamba kami? Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwahyukan minal Quran dari Al-Quran, annahu min indillah, bahwa Quran itu kalian meragukan bahwa Quran itu dari Allah. Kalian meragukan Quran itu dari Allah. Fa'tu bisuratim mim mithlih. Maka tafsir dari datangkan sebuah surat yang semisal ya, ai al-munazzal yang diwahyukan gitu. Coba datangkan sebuah surat yang sama dengan apa yang diwahyukan gitu ya. Wa min dan min di sini lil bayan untuk menjelaskan ai yaitu hiya misluhu gitu ya yang semisal dengan Al-Quran itu dalam fil balagoh yaitu dalam balagohnya gitu ya, sama gitu dalam balagohnya, kemudian dalam wahusnin nizam gitu ya, dalam susunannya yang bagus gitu ya, kemudian wal akhbar anil goib, kabar tentang hal goib gitu ya. Nah, coba kalau bisa datangkan yang sama gitu ya dengan Al-Quran dari sisi balagohnya ya, keindahan bahasanya, keindahan susunannya, berita-berita tentang hal gaib. Nah, seperti itu. Wasurah dan yang dinamakan dengan surah itu qit'ah, potongan-potongan laha yang memiliki awal surat wa akhiru
dan akhir surat aqalluha salasu ayat yang paling sedikit 3 ayat. Nah, ini seperti itu ya. Jadi coba bisa nggak kamu bikin satu surat gitu ya. Minimal itu kan yang disebut surat itu terdiri dari 3 ayat ya, ada awal, ada akhir. Nah, kemudian wad'u syuhada'akum. Coba sekarang ajak ya syuhada'akum, saksi-saksi kalian, alihatakum, sesembahan kalian itu coba ajak gitu ya, alihah allati ta'budunaha, yang kalian menyembahnya, min dunillah, dari selain Allah, ayo ghairah, atau yang lainnya, litu'ainakum, untuk membantu kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian merasa benar bahwa fi anna Muhammad, bahwasanya Nabi, fi anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad qalahu min indi nafsihi, bahwa Nabi itu yang membuat Quran itu ya adalah dari Nabi, dari sisi Nabi sendiri gitu ya. Faf'alu, coba buat gitu, dalik yang seperti itu. Fa innakum arabiyyun fusaha mithlah, karena kalian itu orang Arab, sama ya fasih dengan Nabi Muhammad. Kalau betul gitu ya seperti itu. Nah, jadi dalam intinya menurut tafsir Jalalain itu, jika ragu gitu ya, jika ragu atau bimbang, atau ya intinya mereka meragukan bahwa apa yang kami turunkan, yang Allah wahyukan ya kepada hamba Nabi, yaitu kepada Nabi Muhammad, mereka meragukan bahwa itu adalah benar-benar dari Allah. Coba kalau kalian ragu, buat sebuah surat yang sebanding dengannya, mislih gitu ya, yang sebanding maksudnya di sini adalah baik dalam kedalaman maknanya, keindahan susunannya, bahwa Al-Quran sama tentang hal-hal yang goib. Nah, jadi seperti itu ya dalam tafsir Jalalain. Dan tafsir Jalalain menyebutkan bahwa surah fa'tu bisurah, surah di sini tafsirnya adalah suatu penggal perkataan yang ada mulanya, ada akhirnya ya, kurang-kurangnya 3 ayat. Coba bikin weh 3 ayat begitunya satu surah di sini. Terus ajak saksi-saksi kalian, maksudnya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, untuk menolong gitu ya, untuk menjadi penolong. Jika kalian orang-orang yang benar, bahwa Quran itu hanyalah buatan atau ucapan Nabi Muhammad. Coba bikin. Bukankah kalian juga fasih gitu ya? Karena kalian sama-sama orang Arab, kalian sama-sama fasih. Nah, ditantang seperti itu. Kemudian kalau kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir, nah di sini wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian dalam keadaan ragu ya, mimma nazzalna ala abdina, ragu terhadap apa-apa yang kami turunkan atas hamba kami. Nah, ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Ini ditujukan kepada orang-orang kafir, bahwa Allah ya sudah menetap di ayat 23 ini, Allah menetapkan kenabian Nabi Muhammad setelah sebelumnya di ayat 22 ya, Allah menetapkan tentang tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Yang dimaksud adalah di sini menetapkan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimah ini berarti buatlah satu surat yang serupa dengan surah dari kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jika kalian mengaku bahwa wahyu ini diturunkan dari selain Allah, lalu bandingkan surah ini dengan apa yang telah dibawa olehnya gitu. Dan untuk melakukan itu, minta bantuan siapa saja coba yang bisa membantu ya selain Allah. Maka kata Allah ini, kalian itu tidak akan pernah berhasil melakukannya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi menurut Ibnu Abbas, syuhada di sini itu artinya penolong gitu ya. Menurut Ibnu Abbas, maksud dari syuhada di sini adalah penolong. Kalau menurut As-Sudi, di sini dari Abu Malik
bahwa artinya itu syuhada di sananya kaum yang lain selain bangsa Arab, yang bisa membantu untuk melakukan membuat sebuah surat gitu ya. Coba mohon bantuan sesembahan kalian yang kalian anggap sesembahan itu bisa ngasih pertolongan. Kemudian Mujahid juga menyebutkan bahwa beberapa ahli bahasa yang dapat membantu hal itu, mereka ditantang oleh Allah untuk melakukan hal yang sama ya. Misalkan dalam surah Al-Qasas juga sama gitu. Nah, di sini misalkan Allah ya ketika menantang orang kafir ya, wa in kuntum fi raibin tadi ya, ketika kalian dalam keadaan ragu mimma nazzalna ala abdina, ragu tentang Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu kepada Nabi Muhammad gitu ya. Di sini di ciri khas dari tafsir Ibnu Katsir itu ditafsirkan dalam surah Al-Qasas ayat 49, bahwa Allah juga di dalam surah Al-Qasas ayat 49 sama menantang mereka untuk melakukan hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakan, faktu, datangkanlah bikitabin oleh kalian ya. Faktu, datangkanlah oleh kalian bikitabin, sebuah kitab, min indillah, dari sisi Allah, huwa ahda, yang kitab itu lebih bisa memberi petunjuk, minhuma, dari keduanya ya, maksudnya dari Taurat dan Al-Qur'an, attabi'hu, pasti aku akan mengikutinya. In kuntum sodikin, jika kalian sungguh orang-orang yang benar gitu. Jika kalian orang benar. Jadi Allah juga menantang dalam surah Al-Qasas gitu ya, kepada mereka. Juga ditafsirkan dalam surah Al-Isra gitu ya. Ditafsirkan, dikuatkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakan, la ini jitama'atil insu wal jinnu, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat yang sama gitu ya, yang serupa dengan Al-Qur'an, la ya'tu nabi mithli, pasti mereka tidak akan bisa membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun mereka saling membantu gitu ya, sebagian yang satu dengan yang lainnya itu saling membantu, nggak akan bisa, kata Allah. Kenapa sih meragukan bahwa Quran itu hanya perkataan Muhammad, hanya buatan Nabi Muhammad? Kenapa sampai ragu seperti itu gitu ya? Sehingga oleh Allah ditantang di beberapa surah gitu ya. Dalam surah Hud juga, di sini di Ibnu Katsir ditafsirkan dalam Quran surah Hud, am yaquluna, bahkan mereka mengatakan, iftarahu, Muhammad itu telah membuat-buat Quran gitu. Ini dalam surah Hud ya, ayat 13. Am yaquluna, bahkan mereka mengatakan, iftarahu, Muhammad itu telah membuat-buat Quran. Qul, kata Allah ya, katakanlah, jika benar ya Muhammad membuat-buat Quran, jika demikian, faktu, maka datangkanlah, bi asyri suwarin, 10 surat saja, bi asyri suwarin mithlih, 10 surat yang sama gitu ya, yang dibuat menyamainya, muftarayat, yang dibuat-buat menyamainya, wada'u, dan ajaklah, manis tata'tum, siapa yang sanggup, min dunillah, selain Allah, siapa yang sanggup membantu ya selain Allah, in kuntum shodikin, jika kalian itu memang orang-orang yang benar gitu. Jadi banyak ya di sini Allah menantang pada orang-orang kafir, di antaranya lagi di sini dalam Quran surah surah Yunus ya, surah Yunus ayat 37 sampai 38. Wa makana hadzal Quran, tidaklah mungkin, Allah udah menegaskan di beberapa surah gitu ya, di beberapa ayat, wa makana hadzal Quran, tidak mungkin Quran ini ayyuftara min dunillah, bahwa tidak mungkin Al-Quran ini dibuat selain Allah gitu.
walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, bahwa Quran itu tasdiq, membenarkan alladzi baina yadayhi, kitab-kitab yang sebelumnya, wa tafsilal kitab, fungsi Quran itu tafsil, menjelaskan Alkitab gitu ya. Kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin, itu betul-betul diturunkan dari Tuhan semesta alam gitu. Am yaquluna, atau patutkah gitu, pantas nggak sih gitu kata Allah, pantas nggak sih mereka mengatakan, yaquluna mengatakan, iftarah, Muhammad itu membuat-buatnya. Kul, katakan, faktu bisuratim mimithli, kalau benar kalian ngomong bahwa Quran teh buatan Muhammad, coba datangkan satu surat yang sama gitu ya. Wada'u, ajaklah manis tata'tum, yang mereka mampu membantu ya, min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar gitu ya, jika kalian memang orang-orang yang benar gitu. Di semua ayat yang tadi saya sampaikan itu semuanya makkiyah ya. Kemudian Allah menantang mereka dengan tantangan yang sama dalam surah-surah Madaniyah. Untuk itu Allah berfirman ya dalam ayat Al-Baqarah. Nah, ini kan kalau di sini untuk orang-orang Madinah ya, yang sedang kita bahas itu Al-Baqarah 23 itu ini adalah turun di Madinah. Nah, seperti ini. Tapi pendapat ini dinilai kuat ya berdasarkan peninjauan dari berbagai segi, bahwa Allah menantang mereka secara keseluruhan, baik secara terpisah maupun secara gabungan gitu ya. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara orang ummi dari kalangan mereka dan orang-orang yang baik yang bisa baca tulis maupun yang tidak baca tulis. Yang demikian itu adalah lebih sempurna. Jadi Allah menantang kepada mereka yang ummi, yang tidak juga ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini Allah gitu ya, bahwa tantangan Allah itu mencakup keseluruhan, ditujukan baik kepada individu, kepada mereka yang sama dengan Nabi ya, yang tidak bisa baca tulis, kemudian yang baca tulis juga. Nah, seperti ini. Di sini Allah faktu bi asyri suwarim mithli. Coba datangkan 10 surat gitu ya yang bisa menamainya. La ya'tu nabi mithli. Mereka tidak bisa membuat yang serupa dengan itu gitu. Nah, seperti itu. Jadi kemudian sebagian ulama di sini ya menafsirkan bahwa bimithlih di sana itu adalah maksudnya adalah ummi yang sama dengan Nabi yang tidak bisa menulis dan membaca. Kemudian selanjutnya dari Ibnu Katsir, intinya sudah ya seperti itu. Kita lihat dari Al-Baghawi. Kita lihat dari Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil mengatakan bahwa Allah sudah tahu gitu. Allah sudah tahu bahwa orang kafir Mekah itu meragukan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Imam Al-Baghawi mengutip ya pengertian alternatif dari surah itu ya. Surah itu kan kalau yang lain tadi kalau dalam Jalalain surah itu adalah qit'ah ya, sebuah potongan, lahu awaluhu wa akhiruhu, yang punya awal akhir ya, minimalnya aqalluha salasu ayat, yang minimalnya 3 ayat. Tapi Imam Al-Baghawi memberikan alternatif lain bahwa surah di sini adalah kedudukan yang tinggi. Jadi surah itu menurut salah satu ulama tafsir berasal dari kata surul bina. Surul bina itu pagar bangunan. Karena tingginya ia disebut surah. Karena tingginya disebut surah, orang yang membacanya, nah ini orang yang membaca surah ini akan memperoleh kedudukan yang tinggi disebabkan ia membaca surah. Ini ada tafsir lain ya yang disampaikan oleh Al-Baghawi
Kemudian selain mengutip penafsiran syuhada akum ya, berhala-berhala yang disembah selain Allah sebagai saksi untuk membela mereka yang meragukan Quran gitu ya. Imam Al-Baghawi juga mengutip pendapat Mujahid yang menafsirkan bahwa syuhada ya, saksi-saksi di sana itu adalah saksi-saksi pembela itu terdiri atas manusia yang dapat membela mereka gitu ya. Jadi bukan Al-Baghawi menyebutkan bahwa syuhada di sana itu bukan berhala-berhala, tetapi beliau menyebutkan bahwa syuhada di sana itu adalah manusia gitu, orang yang bisa membela mereka, yaitu para ahli bahasa Arab dan para penyair gitu. Coba kalau kalian mampu wad'u syuhada akum, coba panggil para ahli bahasa gitu ya, para ahli penyair gitu. Jika ingkuntum sodikin, jika kalian benar bahwa Nabi Muhammad mengatakan wahyu itu dari dirinya sendiri ya, dari lisan Nabi. Ketika Al-Quran menantang untuk mengubah surah berupa serupa dengan Al-Quran, mereka ternyata tidak berdaya. Coba wad'u syuhada akum, coba cok-cok, misalkan ya, kalian itu kan orang-orang yang cerdas katanya ya, jadi manusia-manusia yang bisa membela mereka itu, coba datangkan ahli bahasa, ahli syair, coba datangkan. Nah, jika kalian yakin bahwa Quran itu dari diri Nabi sendiri gitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika Quran menantang, coba buat satu surah saja gitu ya. Mereka ternyata tidak berdaya. Kemudian kita lihat dari Imam Al-Baydawi ya, dalam Imam Al-Baydawi Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menyebutkan bahwa Quran surah Al-Baqarah ayat 23 ini Allah menyebutkan hujjah. Allah menyebutkan dalil hujjah atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, yaitu apa? Al-Quran. Allah menetapkan gitu ya, bahwa hujjah ya, bahwa Muhammad itu betul seorang nabi gitu, bahwa Muhammad itu seorang rasul, yaitu dengan bukti gitu yang sangat otentik, yang sangat kuat, Al-Quran, berikut keindahannya, kekuatan logika bahasanya, kemudian ya setelah Allah menetapkan dirinya bahwa tidak boleh ada yang menyekutukan sedikit pun, maka di ayat 23 ini Allah menguatkan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Imam Al-Baydawi menyebutkan bahwa hikmah Al-Quran pada Quran surah Al-Baqarah ayat 23 ini terdiri atas potongan-potongan surat yang di dalamnya menyatukan jenis-jenis berbeda gitu ya, mengiringkan bentuk-bentuk serupa, ada yang menyela ya susunan ayatnya ya. Subhanallah, yang begitu ijaz Al-Quran itu bisa sangat terlihat ya, bisa memotivasi pembacanya, kemudian memudahkan hafalannya, mendorong orang untuk menghafalkan ya. Sebagian mufasir yang menempuh 1 mil atau 1 barid. Nah, jadi dalam menafsirkan surah beliau menyebutkannya seperti ini. Kemudian Imam Al-Baydawi dalam surah Al-Baqarah ayat 23 ini juga menyebutkan bahwa syuhada itu ya, syuhada saksi selain Allah itu adalah sama tadi, hampir sama dengan Al-Baghawi, bahwa syuhada di sana itu adalah para penyair, orang-orang yang jago dalam bahasa dari kalangan bangsa Arab, untuk menyaksikan sekaligus menolong ya, menolong mereka dalam mengubah surah seperti Al-Quran. Logikanya orang yang berakal tidak akan mau gitu ya menyaksikan perbuatan yang jelas-jelas mafsadat, jelas-jelas nggak mungkin gitu mereka bisa melakukannya. In kuntum sodikin, jika kalian orang benar bahwa kalian menyebutkan Quran itu adalah ucapan manusia. Nah, ini Ibnu Katsir tadi sudah ya saya akhiri. Jadi Ibnu Katsir tadi sudah bahwa ayat 23 ini kesimpulannya merupakan pengakuan atas kedudukan nubuwah kenabian Nabi Muhammad setelah Allah menetapkan keesaannya dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Jadi kesimpulannya menurut Ibnu Katsir, surah Al-Baqarah ayat 23 ini menantang siapa saja, baik masyarakat Mekah, masyarakat Madinah yang mengira menyebutkan bahwa Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad berasal dari selain Allah, coba buat surah tandingan.
ajak siapa saja yang kalian inginkan untuk membantu membuat surah seperti Al-Quran selain Allah. Toh kalian tidak akan mampu membuatnya. Nah, jadi Ibnu Katsir juga mengutip alternatif penafsiran sejumlah ulama ya yang mengatakan bahwa datangkan surah dari orang yang seperti Muhammad yang umi. Coba Muhammad yang umi, Nabi Muhammad yang tidak pandai baca, tidak pandai nulis gitu ya. Jadi domir hi di sana, mimithlihi di sana kembalinya kepada Nabi Muhammad. Menurut Ibnu Katsir, tantangan Al-Quran ini intinya bersifat umum untuk mereka semua, sementara mereka adalah bangsa yang terkenal dengan fasihah bahasanya, kecakapan berbahasa. Jadi tantangan ini datang berkali-kali ya oleh Allah. Dari tadi saya sudah sebutkan surah-surahnya. Tantangan ini datang berkali-kali baik untuk orang Mekah, orang Madinah, ya di tengah kerasnya permusuhan dan kebencian mereka terhadap Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad. Pada saat yang sama mereka tidak berdaya untuk memenuhi tantangan dari Al-Quran tersebut. Nah, ini semakin menguatkan bahwa betul-betul Al-Quran itu memang kalamullah gitu ya, kalam Allah. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah ya untuk sangat meyakini bahwa Quran itu adalah kalam Allah tadi ya, yang bisa meninggikan derajat seseorang dengan membaca Al-Quran al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah dalam membacanya, mengkajinya, yang tidak bosan-bosannya setiap subuh kita kaji. Mungkin hanya itu saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Bunda Dr. Penti dan semua partisipan yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih juga ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah memberikan kita hidayah untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, karena waktu jualah, marilah bersama-sama kita akhiri kajian pagi kita pada hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin menutup ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi pesantren ya.